Tiap tahun tuh, pasti ada perasaan yang datang bahkan sebelum bulannya tiba kan? Sebuah getaran yang kita kenal banget, kuat, tapi susah dijelasin. Iya, itulah detak jantung Ramadan. Jadi dari mana sih sebenarnya getaran ini datang? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Nah, kita mulai dari pertanyaan utamanya. Kenapa sih bulan ini tuh selalu punya kekuatan buat menggetarkan hati kita? Padahal pengumuman resminya belum ada, jadwal imsakiyah juga belum dibagikan, tapi kok rasanya udah ada sesuatu di udara, di dalam diri kita. Nah ini dia nih, inti dari rasa penantian itu. Ramadan itu diibaratkan bukan cuma penanda waktu, tapi kayak seorang tamu agung. Kita emang nggak bisa lihat wujudnya, tapi kita bisa ngerasain kehadirannya yang makin dekat. Ini semacam penantian yang sakral, yang bikin hati berdebar. Oke, kita bedah satu-satu ya alasan pertamanya. Salah satu kekuatan terbesar Ramadan itu adalah kemampuannya buat ngebuka lagi memori kita yang paling dalam, yang paling berharga. Kayak, ngebuka album foto lama yang udah sedikit berdebu tapi isinya penuh kenangan manis. Aduh, siapa sih yang nggak relate sama ini? Gambaran ini tuh rasanya universal banget. Kita setengah sadar, jalan ke meja makan, lebih banyak nguapnya daripada ngunyahnya kan? Nah, kenangan-kenangan kayak gini nih, yang jadi pondasi dari perasaan pulang setiap kali Ramadan tiba. Dan yang seru tuh, cara kita ngelihatnya sekarang beda banget. Dulu, dengan segala kepolosan kita, aturan-aturan kecil kayak gitu rasanya serius banget. Sekarang, kita justru ngelihat balik kenangan itu sambil senyum-senyum sendiri. Ramadan itu tumbuh bareng kita. Oke, selain soal kenangan, detak jantung Ramadan itu juga datang dari perubahan yang kita rasain, baik di luar maupun terutama di dalam diri. Ramadan itu bulan tentang kemenangan batin, sebuah pertarungan sunyi melawan diri sendiri. Nah, uniknya, pertarungan batin kita ini kayak punya efek domino keluar. Tiba-tiba aja ada pergeseran kolektif. Masjid jadi rame, grup WhatsApp yang tadinya penuh gosip jadi sharing doa, timeline isinya adem. Seolah-olah semua orang tuh diam-diam sepakat buat neken tombol reset moral bareng-bareng. Wah, kalau udah deket-deket jam buka puasa, ini nih momen puncaknya. Kesadaran kita jadi super tajam. Setiap indera diuji. Nungguin 5 menit terakhir itu rasanya bisa lebih lama daripada nungguin rapat sejam, bener nggak? Disinilah kesabaran kita benar-benar dilatih sampai ke level maksimal. Dan ini dia puncaknya. Setelah penantian panjang itu, hal yang paling sederhana, cuma seteguk air, rasanya kayak hadiah paling mewah di dunia. Ramadan ngajarin kita rasa syukur yang dalam banget buat hal-hal yang sering kita anggap sepele. Jadi, sebenarnya setiap hari puasa itu di belakang layar tuh kejadiannya kayak gini. Ada serangkaian kemenangan-kemenangan kecil. Nggak ada yang ngawasin, tapi kita milih buat nahan diri. Kita ngobrol sama keinginan kita sendiri, dan kita bilang, enggak. Setiap enggak itu adalah sebuah kemenangan. Di tengah dunia yang selalu teriak lebih banyak, lebih cepat, lebih besar, Ramadan justru datang dan bisikin kita satu kata yang lembut tapi kuat. Cukup. Satu kata ini pelajarannya dalam banget. Ini penawar buat budaya serba lebih yang kadang bikin kita lupa caranya bersyukur. Oke, dari perang di siang hari, kita pindah ke suasana malamnya Ramadan yang beda banget deh. Malam-malam yang rasanya lebih hidup, yang bisa menumbuhkan hubungan dengan cara yang sangat unik. Pernah ngerasa nggak sih, malam-malam Ramadan itu ada hawa pulangnya, terutama pas sholat tarawih. Rasanya tuh kayak kita lagi kembali ke sesuatu yang fundamental, sebuah rumah spiritual tempat kita ngerasa aman dan diterima, nggak peduli sejauh apapun kita udah berkelana. Ramadan itu emang keren banget cara kerjanya, dia nguatin hubungan kita ke dua arah sekaligus. Secara vertikal, ke atas, hubungan kita sama Tuhan lewat doa-doa yang lebih khusyuk, dan secara horizontal, sama sesama manusia. Rasa lapar yang kita rasain bareng-bareng itu jadi jembatan loh, ngeruntuhin sekat sosial dan ngingetin kita kalau kita semua sama. Oke, setelah kita ngerasain semua itu, sebenarnya apa sih tujuan akhirnya? Apa pelajaran yang mau ditinggalin sama tamu agung ini buat kita setelah sebulan penuh dia berkunjung? Jadi intinya gini, Ramadan itu lebih dari sekedar nahan lapar dan haus. Anggap aja ini kayak bootcamp spiritual selama 30 hari untuk ningkatin kesadaran kita. Sadar sama Tuhan, sadar sama diri sendiri, dan sadar sama orang lain di sekitar kita. Jadi transformasinya tuh kayak gini. Kita masuk ke bulan Ramadan dengan tantangan fisik, lapar dan haus. Tapi kita keluar dengan membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, pelajaran dan kesadaran. Harapannya, dua hal ini bakal terus jadi bekal buat kita di 11 bulan berikutnya. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa Ramadan selalu menggetarkan? Karena ia menyentuh sesuatu yang paling mendasar di dalam diri kita semua. Sebuah kerinduan buat jadi versi diri yang lebih baik.
Bukan lebih kaya, bukan lebih terkenal, tapi lebih utuh sebagai manusia. Nah, pertanyaan terakhir ini bukan buat saya yang jawab, tapi buat kita renungin bareng-bareng. Ramadan itu ngasih kita momentum, sebuah getaran yang kuat. Tantangan sesungguhnya adalah gimana caranya kita bisa bawa energi ini, kesadaran ini, dan kerinduan untuk jadi lebih baik ini ke dalam hari-hari kita lama setelah bulan ini selesai.